sore malam hari ini ya, hari-hari ini kita masih memperingati Paskah ya, karena setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada orang lain ya, lebih kurang ada 500 orang ya. Dia menampakkan dirinya, membuktikan bahwa Dia Yesus yang sudah bangkit, Dia Allah yang hidup, Dia sudah mengalahkan maut. Jadi hari-hari ini kita masih memperingati Paskah sampai tanggal 14 Mei, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebab itu dari malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama. Ini satu peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dulu dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, ya, mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah pergi ke kubur Yesus, ya, perempuan-perempuan itu, kemudian mereka melihat kubur kosong, kemudian diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Beritahukan kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Jadi mereka kemudian pulang, ya. Juga termasuk penjaga kubur Yesus. Ya. Saya baca selanjutnya. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak peroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu. Jadi serdadu-serdadu ini menerima uang, ya, uang suap, ya, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Melihat satu peristiwa yang betulnya peristiwa yang jelek, ya, peristiwa yang tidak benar, tetapi peristiwa dusta mahkamah agama ini yang mempengaruhi orang-orang sampai hari ini. Berita dusta itu, ya, terus tersebar sampai hari ini. Yang menyatakan bahwa Yesus itu sebetulnya tidak bangkit. Mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi Yesus itu tidak bangkit kembali. Dia manusia biasa. Ya, ini satu hal yang, ya, sangat memprihatinkan, ya, sehingga banyak orang-orang sampai saat ini tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahwa Yesus itu, ya, hidup berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi mahkamah agama ini, saudara, ya, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi atau Israel, ya, mereka itu mau memutarbalikkan fakta. Jadi faktanya Yesus sudah bangkit, tapi dia memutarbalikkan fakta dengan berita dusta. Padahal mereka itu sudah mendengar dari serdadu-serdadu ini, mereka sudah mendengar ceritanya yang sebenarnya. Waktu itu serdadu, waktu mereka menjaga kubur Yesus, tiba-tiba ada seorang malaikat dengan sinar yang terang sekali, sehingga mereka ketakutan. Apa yang dilakukan malaikat ini? Mereka menggulingkan batu itu. Batu ini cukup kuat, cukup besar, cukup berat, tapi karena seorang malaikat, ya, dari kekuatannya luar biasa, jadi dia dengan tangan digulingkan batu, saudara. Lalu serdadu ini juga menyaksikan kubur itu sudah kosong, tak ada isinya. Tiba-tiba datang perempuan-perempuan
itu juga melihat ke kubur itu ternyata juga kosong. Yang ada siapa? Malaikat Tuhan. Saat itu juga malaikat Tuhan juga mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, siapa yang kamu cari? Yesus, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Beritahukan kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Sebab itu kemudian perempuan-perempuan ini yang mereka segera lari dengan sukacita, dengan gembira. Ya, waktu mereka datang ke kubur Yesus, ya mereka dengan susah. Aduh, bagaimana ini? Ya? Guruku, Tuhanku mati disalib. Ya. Tetapi waktu melihat, menyaksikan kubur itu kosong, lalu diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus bangkit, timbul iman percaya mereka. Kesusahan mereka diganti dengan sukacita. Mereka dengan segera lari dengan sukacita memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Ya, Serdadu itu ada di sana menyaksikan hal ini. Lalu mereka menceritakan kepada mahkamah agama ini. Imam-imam kepala tua-tua Yahudi, mereka menceritakan kejadian atau peristiwa itu sebenarnya bahwa Yesus sudah bangkit. Ada malaikat Tuhan. Tetapi dasar imam-imam kepala tua-tua Yahudi ini, mereka sudah benci, iri kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka sudah mendengar cerita itu, mereka kaget, terkejut, timbul rasa khawatir. Wah, kalau sampai berita ini sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka bisa berbalik, tidak lagi percaya kepada imam-imam, mereka percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu kemudian mereka segera berunding mengambil keputusan. Mereka memberikan sejumlah uang. Ya, saya kira uangnya nggak sedikit, saudara. Berikan sejumlah uang untuk menyuap saudara-saudara ini. Memang kamu tahu berita yang sebenarnya, ya, tapi kami memberikan uang ini supaya kamu memberitakan berita dusta. Katakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Yesus tidak bangkit, ya, tapi mayatnya dicuri. Dan berita itu, ya, tersiar sampai hari ini, dipercaya oleh banyak orang bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ya, kita akan belajar malam hari ini. Pelajaran apa bagi kita lewat peristiwa dusta mahkamah agama ini? Yang pertama, kita melihat yang pertama, agama sering dipakai sebagai kedok atau topeng kemunafikan. Yang pertama, kita melihat imam-imam kepala keluarga Yahudi adalah tokoh-tokoh agama. Seharusnya mereka berbuat apa yang benar, tapi justru mereka memusuhi Tuhan Yesus. Mereka iri benci kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus makin terkenal. Tuhan Yesus tidak berbuat jahat, saudara. Dia menyembuhkan orang sakit, dia melayani orang yang sakit kusta, melayani orang-orang, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi justru mereka iri benci kepada Tuhan Yesus. Hatinya penuh dengan kemunafikan. Padahal mereka tahu isi Taurat. Mereka mengerti bahwa ada Mesias yang akan datang, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Justru mereka iri benci sampai mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Akhirnya berhasil. Mereka bisa menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan waktu Tuhan Yesus sudah mati di salib, mereka lega hatinya. Wah, sudah ini yang menjadi ancaman bagi kita ini sudah mati, ya sudah selesai perkaranya. Mereka anggap sudah selesai. Ternyata
3 hari kemudian ada berita Yesus bangkit dari serdadu surga. Mereka kaget juga. Lalu mereka mengambil keputusan untuk menyuap serdadu ini. Kita lihat saudara, meskipun mereka seorang tokoh agama tahu Taurat, tetapi mereka tetap berbuat jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka memberitakan berita dusta, berita kebohongan yang menjadi dampak luar biasa dari dulu sampai sekarang. Saya berikan contoh juga seperti bangsa Israel dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak saudara, kita melihat di sini bangsa Israel juga seperti tokoh-tokoh agama ini. Mereka kelihatannya beribadah kepada Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan dosa. Mereka masih menyembah kepada berhala, mereka masih memberontak kepada Tuhan. Ini satu peringatan bagi kita sebagai umat Tuhan, juga saya sebagai hamba Tuhan. Jangan kita hanya kelihatan rohani, kelihatan kita setia beribadah, setia melayani Tuhan, tetapi hidup kita masih di dalam dosa. Kita masih berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menilai penampilan Tuhan. Tuhan tidak melihat hanya kerajinan kita. Kita setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, mungkin setia berdoa kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan menilai hati kita. Hati kita, katakan di sini, hatinya menjauh daripadaku. Seperti bangsa Israel ini. Kalau hati kita sampai menjauh dari Tuhan, kenapa bisa jauh dari Tuhan? Karena hatinya masih ada iri, benci, kesombongan, kepahitan, kecewaan, sakit hati, jika hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita, kalau saya masih ada salah, saya masih ada dosa, saya tidak layak datang sama Tuhan. Keliru. Justru kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita dikoreksi hidup kita, supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita, kesalahan kita, itu kita mau minta ampun kepada Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi gereja ini, saudara, seperti bengkel. Kalau namanya bengkel, saudara, ya, pasti mobil-mobil yang ada kerusakan, mobil-mobil yang kurang benar, saudara, datang ke bengkel itu supaya apa? Diperbaiki. Demikian juga Tuhan rindu membentuk setiap kehidupan kita, menyiapkan setiap kita sebagai umat Tuhan, terutama kita sebagai gereja pada akhir zaman ini, untuk dibentuk oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan, kesalahan kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Jangan seperti tokoh-tokoh agama. Agama hanya sebagai kedok topeng perbuatan mereka di dalam dosa. Saya bacakan lagi dalam Matius 23 ayat 13-14, ya, contoh ahli Taurat orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, kita melihat orang Farisi ahli Taurat ini terkenal sebagai orang yang taat beragama, berpuasa. Mereka pakai jubah yang panjang, mereka suka berdoa, suka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi sudah lihat perbuatan jahat di mata Tuhan, menelan rumah janda-janda. Jadi mengambil keuntungan dari orang yang lemah, berbuat jahat. Ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya kelihatan dari luar bagus, tapi hati kita bagaimana, perbuatan kita bagaimana. Jangan sampai orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, mereka lebih baik daripada kita. Ya, mungkin mereka suka menolong orang, yang suka membantu orang, tapi kita bagaimana kehidupan kita? Biar kita mengoreksi setiap kehidupan kita. Jadi biarlah kita mau hidup selalu di dalam pertobatan. Bertobat itu bukan cukup sekali. Waktu kita dulu percaya Tuhan Yesus, apalagi saya dulu kan masih muda kan sudah bertobat waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertobatan itu terus setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita masih hidup sebagai manusia dalam tubuh daging ini, ada kelemahan, ada kekurangan. Segera kita tahu kesalahan kita, segera kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Setiap hari hidup dalam pertobatan, dan biarlah kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan dan kita membaca firman Tuhan, ya kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan ini. Jangan katakan, oh berat Pak Pendeta untuk menjalankan firman Tuhan. Berat karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Padahal ada Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Kalau kita mau, ya pasti kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berikan contoh lagi dalam 2 Timotius 3:5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini salah satu contoh. Mereka rajin beribadah secara jasmani, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Artinya tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Ini berbahaya. Jangan sampai kita tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus itu hidup. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan, tidak bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Perlu kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak cukup kita hanya setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi kita juga harus percaya pada kuasa Tuhan. Ya. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus berkuasa. Maka kita akan mengalami dalam perjalanan hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan masalah apapun juga, ya, seperti ujian tadi, ku berserah. Kalau kita serahkan kepada Tuhan,
kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan, menolong kita, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh lagi di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Membacakan firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, henyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, sungguh sayang, sungguh rugi. Orang ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang ini sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini bisa berbuat, bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat. Ini berarti kan orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi sayang, mereka ditolak oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Ini katakan, saudara, kamu sekalian membuat kejahatan. Artinya apa, saudara? Meskipun mereka melayani, beribadah, dipakai oleh Tuhan, tapi masih hidup di dalam dosa. Masih ada iri hati, kebencian, ya. Terus dendam, mungkin hal-hal perjinahan itu masih disimpan. Ya. Saya ingat, ya, pernah saya sampaikan di sini, saudara, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, yang punya beberapa murid, ya, ada 5 muridnya, saudara, ya. Nah, kemudian semua muridnya ini jadi pendeta juga, jadi hamba Tuhan juga. Lalu hamba Tuhan yang senior ini akhirnya dipanggil Tuhan. Kemudian 3 muridnya ini mendapat mimpi dari Tuhan, bahwa hamba Tuhan yang senior ini itu masuk ke neraka. Kok bisa? Murid-muridnya, 3 muridnya ini heran. Tak mungkin Tuhan, saya tahu ini ya hamba Tuhan yang senior ini sungguh-sungguh kepada Engkau, bahkan mengajar kami dengan firman-Mu dengan luar biasa, ya, sehingga kami semua bisa menjadi hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau. Kenapa Tuhan, kenapa terjadi hal seperti ini? Lalu akhirnya satu hamba Tuhan ini, muridnya ini tanya kepada murid yang lain, ya, saya dapat mimpi, lu saya juga dapat mimpi ini. Kemudian tanya kepada yang lain, saya juga dapat mimpi ini. Jadi 3 muridnya sudah dapat mimpi yang sama. Lalu mereka berdoa, tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan bisa terjadi hal ini? Ya, akhirnya Tuhan memberitahukan kepada mereka, karena hamba Tuhan senior ini tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti dia, tidak bisa mengampuni. Sedangkan ada ayat firman Tuhan, kalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapa-Mu di surga juga tidak mengampuni engkau. Ya, kalau orang tidak diampuni dosanya berarti apa, saudara? Ya. Tidak bisa selamat, saudara. Masuk neraka. Wah, ini bahaya. Jadi biarlah kita mau mengoreksi setiap kehidupan kita. Saya mendengar juga ada seorang hamba Tuhan, ya, namanya Philip Yancey, ya, Philip Yancey. Ini hamba Tuhan ini, ya, seorang pendeta yang
cukup lama melayani, ya bahkan dia menulis buku-buku rohani. Ya tiba-tiba dia mengadakan pengakuan bahwa sudah 8 tahun selingkuh dengan istrinya orang. 8 tahun dia mengadakan pengakuan. Kemudian dia mundur dari pelayanan. Ini sudah kita lihat. Jangan kita lihat dari luar saja. Oh, dia orang hamba Tuhan yang terkenal. Oh, dia dipakai Tuhan. Tapi kita harus lihat buah-buah pertobatan. Bagaimana hidupnya, bagaimana keluarganya. Ini satu peringatan bagi kita. Jadi kita melihat yang pertama ini, jangan sampai agama itu hanya sebagai kedok, tapi biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita, hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat agama itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya hubungan pribadi dengan Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi semua agama di dunia ini, termasuk agama Kristen sekali, itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya hubungan pribadi dengan Yesus. Mengapa? Kita perlu ada hubungan pribadi dengan Yesus. Karena Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang mati di salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, mencari keselamatan, tetapi gagal karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Agama berisi peraturan-peraturan untuk berbuat baik, untuk berbuat amal, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Kita melihat, saudara, dalam peta ini, dalam ini sudah keselamatan dalam Kristus. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Upah dosa adalah maut. Hukuman itu pasti, ya. Jadi semua orang itu ditetapkan untuk mati satu kali saja, akan menghadap pengadilan Allah. Jadi semua orang, meskipun dia berbuat baik, dia punya moral yang baik, ya, dengan agama tidak bisa menyelamatkan. Tetap manusia itu statusnya sebagai orang berdosa, harus menerima hukuman kematian yang kekal. Tetapi kita bersyukur melalui Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa sampai kepada Allah yang kudus. Orang yang kita sebagai manusia berdosa sudah ditebus oleh darah Yesus yang kayu salib. Kita menjadi orang yang kudus, orang yang benar, jika kita bisa sampai kepada Allah di surga. Luar biasa. Dunia kita adalah orang berdosa yang harus menerima hukuman yang kekal, harus menanggung hukuman karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjadi jalan bagi kita untuk kita menerima keselamatan yang kekal. Itu merupakan anugerah Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Kita bacakan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, artinya pemberian dari Tuhan, gratis.
pemberian dari Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita baik, ya, kita banyak menolong orang, banyak berbuat amal, bukan. Tapi karena pemberian daripada Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan, hubungan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru kita bisa menerima keselamatan yang kekal. Meskipun dia orang yang tak beragama, tapi kalau dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak bisa menerima keselamatan itu. Sia-sia apa yang diusahakan. Kita melihat contoh seperti Rasul Paulus. Dulunya dia adalah bernama Saulus yang jahat, yang memusuhi orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus, Saulus ini yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Waktu dia membawa surat kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen, gereja mula-mula, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat sinar yang terang. Dia bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya Saulus ini bertobat, hidupnya berubah karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Saulus ini berubah namanya menjadi Paulus, menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa. Jadi setiap orang yang bertemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya akan berubah. Pasti akan berubah. Meskipun dia seorang yang latar belakangnya jahat, latar belakangnya menolak Tuhan, membenci Tuhan, kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti dia akan berubah. Bisa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa. Luar biasa. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia itu akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang lama sudah berlalu, artinya hidup lama, hidup dalam dosa, sifat-sifat dosa itu diubahkan Tuhan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup lama itu diubah Tuhan menjadi hidup yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Kalau orang itu sudah dirubah Tuhan, memiliki hidup yang baru, maka dia berhak masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Surga yang sekarang itu sudah luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya. Tetapi Tuhan nanti akan menciptakan lagi langit yang baru dan bumi yang baru, yang lebih indah, yang lebih luar biasa. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Hidupnya sudah baru. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jangan kita kena tipu daya iblis. Ya. Percuma kamu sedang jadi anak Tuhan. Mana buktinya Tuhan tidak menolong kamu? Doamu belum dijawab. Enak dulu, hidup yang lama dulu. Ya. Bisa cari untung. Meskipun dengan cara korupsi, mungkin dengan cara yang salah, kamu bisa dapat uang banyak, kamu bisa pergi ke orang-orang pintar, ya, kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil.
hidup yang lama, itu tipu daya iblis. Tapi biar kita mau tekun setia, hidup sebagai orang yang baru. Kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan mencatakan, mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Jangan khawatir. Itu jaminan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Selama hidup di dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, dalam Filipi 2:12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kalau kita sudah menerima jaminan dari Tuhan, jaminan hidup sekarang dan keselamatan yang kekal, itu harus kita pertahankan, harus kita pelihara, kita jaga, jangan sampai dicuri oleh iblis. Jangan hidup kita kena tipu daya iblis, jangan hidup kita dikalahkan oleh hawa nafsu kedagingan kita. Itu perjuangan kita. Ya. Jadi jangan, ya pokoknya saya sudah percaya Yesus, ya sudah saya ada jamin keselamatan saya. Lalu kita enak-enakan, kita tidak mau berusaha sungguh-sungguh berjuang. Pertahankan keselamatan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang harus kita kerjakan selama hidup dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dunia mengajarkan berita dusta, kebohongan, atau berkata yang tidak benar, ya seperti mahkamah agama ini. Ya, mereka tokoh-tokoh agama, tapi mereka mengabarkan berita dusta. Dalam dunia ini memang wajar berita dusta, berita hoax, tidak masalah. Mereka tidak dihukum, mungkin memberitakan hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar, mungkin jualan juga. Ini bukan jualan onderdil, mobil. Oh ini asli ini. Oh ini pulaannya mahal ini. Padahal palsu, supaya dapat untung lebih besar. Enggak masalah dalam dunia ini. Yang penting ya tidak melanggar hukum, tidak menipu, ya seperti kasus ini saudara ya, yang barusan ini ya, beli sepeda motor harga 25 juta. Waktu diperiksa saudara, di luarnya itu uang asli, tapi di dalamnya uang mainan saudara. Sampai marah-marah ini yang jual sepeda motor. Kamu itu mau menipu saya saudara. Diperiksa 25 juta saudara. Banyak uang palsunya saudara, uang mainan itu saudara. Beli sepeda motor saudara, menipu saudara. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas menipu ya, pasti kena hukuman yang bisa masuk penjara saudara. Tapi kan kalau cuma memberitakan berita bohong, berita dusta, ya, berita hoax ya, supaya viral saudara, ya dapat keuntungan saudara. Ya. Laris kontennya. Ya, seperti baru-baru ini ya, diberitakan bintang film Jackie Chan katanya meninggal. Beritanya kemana-mana, laris beritanya. Ya. Dia dapat uang, ternyata berita hoax. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Tuhan, kalau dunia mengajarkan dusta, kebohongan, Tuhan mengajar kita berkata yang benar. Apapun resikonya kita harus berkata yang benar. Amsal 8 ayat 7-8. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang kukatakan betul semua
sebab aku benci kepada dusta. Perkataan-perkataanku jujur semuanya, tak satu pun yang berbelit atau salah. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengajak kita berkata yang benar. Jangan sampai kita berkata yang bohong, berkata yang dusta. Kita harus berkata yang benar. Mengapa, saudara? Kita harus berkata yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi mengapa kita harus berkata yang benar? Karena dari perkataan kita itu bisa menyelamatkan atau merusak hidup kita. Dari perkataan kita itu bisa menentukan nasib hidup kita. Mungkin kita dalam persoalan kita mengatakan, amsyong, neraka, malang saya, kok bolak-balik rugi terus. Nah, kita sudah mengatakan yang negatif, yang jelek. Itu bisa terjadi dari perkataan kita. Mengapa? Karena kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan apa, saudara? Firman, dengan perkataan. Jadi kita punya kuasa. Kita sudah diciptakan baru menjadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa dari perkataan ini. Jangan sampai perkataan kita mengeluarkan perkataan yang negatif. Itu bisa jadi. Apalagi kalau kita punya anak, jangan, mungkin dia lagi sakit atau gimana, kemudian dapat nilai jelek. Memang goblok kamu itu. Bisa bodoh sungguh. Ya. Tetapi dia kita berkatakan yang positif. Mungkin kamu sekarang gagal. Belajar. Pasti bisa berhasil. Tuhan pasti bisa memberi hikmat kepadamu. Jangan kita katakan yang jelek. Ada kejadian sungguh di situ. Ya. Orang anak yang mulai kecil, itu orang tuanya selalu punya perkataan yang negatif. Kalau dia berbuat salah, dasar monyet. Ya. Kemudian berbuat apa lagi salah, dasar monyet. Jadi tiap hari dikatakan monyet-monyet terus. Akhirnya anaknya seperti monyet. Tinggal seperti monyet. Terjadi sungguh. Perkataan itu mengandung kuasa. Biar kita hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai juga perkataan kita itu menyakiti orang lain. Mungkin kita anggap cuma guyon Pak Pendeta, ya. Rumahmu itu welek, tapi bisa menyakiti hati, bisa menyakiti hati. Ya kita mengeluarkan perkataan yang positif, perkataan yang diberikan, dan membangun orang lain. Amin, saudara. Ya. Mungkin kalau salah juga kita nasihati, kita tegur. Jangan kita bertindak sebagai hakim, saudara. Kita akan menasihati diri. Ya. Lalu kita akan membaca lagi dalam 1 Petrus 3:10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perlu kita menjaga kata-kata kita kalau kita mau melihat hari-hari yang baik. Mungkin saat ini kita dalam persoalan menghadapi kata-kata, memang hidupku ini ya terus kena persoalan terus saja, gak mari-mari. Nanti bisa terjadi bencana. Tapi kita serahkan, kita katakan. Mungkin kita menghadapi tantangan persoalan. Aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara.
setiap masalah yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan akan berkarya. Tuhan tidak akan tinggal-tinggal dalam hidup kita. Tuhan itu Bapa kita. Kita itu anaknya yang punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek, kecelakaan dalam hidup kita, tetapi merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dan kita mau menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita kena tipu daya iblis sebenarnya. Dalam Yohanes 8:44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu adalah bapa pendusta, bapa pembohong. Sebab itu jangan kita kena tipu daya iblis. Kalau kita hidup dalam kebohongan yang mulai dari keluarga, kita bohong kepada suami, bohong kepada istri, bohong kepada orang tua, kepada anak, itu membuat celah bagi iblis. Dia akan bekerja masuk, dia akan merusak keluarga kita. Ya, kalau istri mungkin ulang balik dibohongi terus, iblis akan bekerja. Istri tidak akan percaya lagi. Suami juga. Kalau dibohongi istri sudah tidak percaya lagi. Iblis bekerja dan merusak. Yohanes 11:10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai kita hidup di dalam kebohongan, di dalam dusta. Itu akan membuat iblis akan bekerja, membuka celah bagi iblis. Baik itu dalam keluarga kita, juga dalam pekerjaan kita. Mungkin kita punya bos, kalau kita hidup bekerja dengan jujur, dengan rajin, itu bos akan melihat pekerjaan kita. Saya juga pernah jadi salesman. Pernah saya dituduh juga menghilangkan barang, satu dus besar itu, barang di gudang. Ternyata setelah direkan-rekan lagi, keliru stoknya. Aduh, saya selalu berusaha untuk hidup jujur. Dan akhirnya Tuhan percaya saya dari sales menjadi supervisor. Demikian juga, tapi saudara, kalau kita bekerja sama orang, kalau kita dengan jujur, pasti akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi, atau berkatnya lebih besar lagi. Saudara, jangan sampai kita hidup dalam kebohongan, dan kita hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan jujur itu hancur, peribahasa dunia. Orang yang bohong-bohong, kenapa itu? Wah, lebih banyak cuannya, lebih banyak gampang cari rezeki. Itu prinsip dunia. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita mau hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup jujur, Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan berkat itu akan dapat kita nikmati. Orang kalau tidak jujur, korupsi sebenarnya, sekarang mungkin tidak ketahuan, wah bisa enak makan, enak-enak, bisa melenceng ke luar negeri, tapi sekali ketangkap, tahuan, habis semua disita, di penjara, menderita. Tapi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan membela kita. Dan mudah pemain musik dan ambil ke depan, jadi kita mau belajar dari peristiwa dusta mahkamah agama ini, saudara. Kita mau belajar supaya kita
hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan kita hanya menjadi orang yang taat beragama saja, rajin beribadah, tapi kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah yang menjamin keselamatan kita, hidupnya sampai dalam kerajaan surga. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Selidiki aku, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kami datang kembali malam ini, kami bersyukur Tuhan. Oh
dalam kehidupan kami Tuhan. Oh